Islam adalah rahmatan lil alamin, yakni agama yang penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu bentuk kasih sayang Islam terhadap umatnya adalah tidak membebani dengan kewajiban di luar kemampuannya. Di antaranya adalah syariat tentang fidyah. Lantas, apa yang dimaksud dengan fidyah? Fidyah secara bahasa juga disebut fidyah, fada, ataupun fida, yang dalam lisanul Arab bermakna fada idza a'ta malan wa akhada rajul. Disebut fada apabila memberikan harta untuk menebus seseorang. Fidyah juga disebut sebagai it'am atau memberi makan. Namun, fidyah yang dimaksud dalam syariat ini adalah sesuatu yang harus diberikan kepada orang miskin berupa makanan sebagai pengganti karena dia meninggalkan puasa. Adapun dalil fidyah berdasar firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-184. Dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Ibnu Abbas bahwa ayat 184 surat Al-Baqarah tidak terhapus karena ia diperuntukkan bagi orang tua, laki-laki atau perempuan yang tidak mampu untuk berpuasa, maka mereka wajib memberi makan sebagai denda tidak puasa setiap 1 hari 1 orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian, siapa saja yang wajib membayar fidyah? Pertama, orang tua yang sudah lanjut usianya. Orang tua yang kondisi fisiknya sudah lemah dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Sebagai gantinya, hanya diwajibkan untuk membayar fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas. Kedua, orang yang sakit. Yang dimaksud orang sakit adalah mereka yang mengidap penyakit yang membuat fisik mereka menjadi lemah, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk berpuasa. Atau penyakit yang membuat mereka tidak bisa untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan alias ketergantungan obat. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Ketiga, wanita hamil dan menyusui. Dalam perkara wanita hamil dan menyusui ini, ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ulama yang mengatakan hanya perlu mengqadha puasa saja tanpa fidyah. Ulama yang memakai pendapat ini adalah mazhab Hanafi, sesuai dalam kitab rujukan mazhab Hanafi, Badi' As-Sana'i, volume 2, halaman 97. Maka mereka wajib mengqadha dan bukan membayar fidyah menurut mazhab kami. Pendapat kedua, bagi wanita hamil dan menyusui hanya membayar fidyah saja. Pendapat ini dipakai di kalangan ulama seperti Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Dalam Bidayatul Mujtahid disebutkan bahwa kondisi ibu hamil atau ibu yang menyusui lebih dekat kiasnya kepada orang yang lanjut usia. Jika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab mengkhawatirkan kondisi dirinya atau bayinya,
maka harus membayar fidyah tanpa perlu mengqadha. Sedangkan pendapat ketiga, wanita hamil dan menyusui yang meninggalkan puasa Ramadan wajib mengqadha sekaligus membayar fidyah. Pendapat ini dikemukakan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dalam Fiqhus Sunnah disebutkan bahwa jika alasan meninggalkan puasa bagi ibu hamil karena khawatir dengan kondisi bayinya, maka ia wajib qadha dan fidyah sekaligus. Namun, jika alasannya tak berpuasa hanya karena mengkhawatirkan dirinya saja atau dirinya dan bayinya saja, maka ia hanya perlu mengqadha puasa saja tanpa membayar fidyah. Sedangkan mazhab Maliki mempunyai pendapat lain. Menurutnya, bagi wanita hamil cukup mengqadha puasa saja. Sedangkan wanita yang menyusui harus mengqadha dan membayar fidyah. Lantas, manakah pendapat yang paling kuat? Ulama Indonesia banyak yang mengambil pendapat ketiga sebagai langkah ihtiyat atau kehati-hatian. Bagi mereka yang memiliki kelapangan waktu dan harta, tentu lebih baik bagi mereka untuk menjalankan pendapat yang ketiga. Di samping membayarkan fidyah untuk fakir miskin, mereka bisa juga berpuasa dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagi mereka yang tak memiliki kelapangan demikian, kembali kepada mazhab masing-masing. Misalnya, pengikut mazhab Syafi'i mengikuti Imam Asy-Syafi'i, pengikut mazhab Hambali mengikuti Imam Ahmad bin Hambal, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Keempat, meninggal dan berhutang puasa. Pada kasus orang meninggal dan masih memiliki hutang puasa, ada dua kemungkinan. Pertama, dia meninggalkan puasa karena uzur syar'i seperti sakit, kemudian dia sembuh dan punya kesempatan untuk mengqadhanya, namun belum sampai dilaksanakan, datang ajalnya. Kedua, dia meninggalkan ibadah puasa karena uzur syar'i, namun sampai selesainya bulan Ramadan, kondisinya tidak kunjung membaik sehingga tetap tidak mungkin untuk berpuasa sampai datang ajalnya. Dari dua gambaran kasus tersebut, para ulama memberikan status hukum yang berbeda. Untuk kondisi yang pertama, semua jumhur ulama dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa dia tidak ada kewajiban apapun terhadap ahli warisnya, tidak wajib qadha dan juga tidak wajib membayar fidyah. Sedangkan kasus kondisi yang kedua, para ulama tidak satu suara. Mereka berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama dari kalangan Hanafi, Maliki dan Hambali, keluarga si mayit wajib membayarkan fidyahnya. Sedangkan ulama Syafi'i berdasarkan dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muzahab, dari ulama Qaulul Jadid, mereka berpendapat keluarganya wajib membayar fidyah saja. Sedangkan ulama pada Qaul Qadim, mereka berpendapat bahwa keluarganya melakukan qadha puasa Ramadan. Ukuran fidyah berbeda dengan zakat fitrah yang ukuran standarnya oleh jumhur ulama telah disepakati, yakni 1 sa'. Menurut mazhab Hanafi, ukuran fidyah yang wajib dikeluarkan adalah 1 sa'. Ini juga sama dengan ukuran zakat fitrah. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, ukuran fidyah bukan 1 sa', melainkan 1 mud. Dan ini juga banyak dipegang oleh beberapa ulama lainnya, seperti At-Thawri dan Al-Auza'i. Terakhir, menurut mazhab Hambali, ukuran fidyah tergantung pada jenis makanan yang dikeluarkan. Kalau kurma, ukurannya adalah 1/2 sa', dan kalau gandum utuh, maka ukurannya 1 mud. Lalu, apa itu sa' dan mud? Sa' dan mud adalah satuan ukur
yang umumnya digunakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Bedanya adalah so' satuan ukur dalam bentuk volume, setara dengan ukuran, ya katakanlah, kurma yang memenuhi 2 telapak tangan orang dewasa normal yang digabungkan. Persis seperti posisi telapak tangan ketika berdoa. Sedangkan mud, menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih beliau, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adilatuhu, ukuran yang volumenya hanya 1/4 dari ukuran so'. Yang mana kalau kita konversikan kedua ukuran tersebut ke dalam satuan ukur saat ini, maka 1 mud setara dengan 675 gram atau 0,688 liter. Berarti kalau ukuran 1 so' tinggal dikalikan 4 saja. 1 so' sama dengan 675 gram kali 4, yakni kurang lebih 2.700 gram atau 2,7 kilogram. Atau 0,688 kali 4, yakni 2,752 liter. Fidyah adalah tebusan makanan, maka jenis fidyah yang dikeluarkan pun sudah barang tentu berupa makanan. Dan dalil-dalil tentang fidyah memang redaksinya makanan, yang dalam bahasa Arab disebut ta'am. Sedangkan jenis makanan untuk fidyah adalah seperti halnya bahan makanan untuk zakat fitrah yang menyesuaikan makanan keseharian, seperti halnya yang disampaikan Imam An-Nawawi rahimahullah. 1 mud dari makanan untuk setiap hari, jenisnya seperti jenis makanan pada zakat fitrah, maka yang dijadikan pedoman ialah keumuman makanan penduduk di negerinya. Seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia tidak bisa melakukan puasa atau diakhirkan sampai akhir Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan 1 orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan 2 cara. Pertama, memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ia tinggalkan selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja dan tidak sanggup berpuasa. Kedua, memberikan kepada orang miskin berupa bahan makanan. Dan alangkah lebih sempurna jika juga disertakan dengan bahan untuk lauk pauknya. Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin, atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Al-Mawardi mengatakan, boleh saja mengeluarkan fidyah pada 1 orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Bolehkah membayar fidyah dengan uang? Di era milenial ini, banyak orang memilih membayar fidyah dalam bentuk uang. Alasannya beragam. Misalnya mempertimbangkan kepraktisan, lebih dibutuhkan fakir miskin, dan lain sebagainya. Bagaimana hukum membayar fidyah dalam bentuk uang? Menurut 3 mazhab, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak diperbolehkan menunaikan fidyah dalam bentuk uang. Fidyah, menurut pendapat mayoritas ini, harus ditunaikan dalam bentuk makanan pokok sesuai daerah setempat. Pendapat ini berdasarkan pada nas syariat yang secara tegas memang memerintahkan untuk memberi makan fakir miskin, bukan memberi uang. Pandangan berbeda diutarakan oleh ulama mazhab Hanafi. Menurut mereka,
fidyah boleh dibayarkan dalam bentuk uang. Menurut mazhab Hanafi, maksud pemberian makan untuk fakir miskin adalah memenuhi kebutuhan mereka, dan tujuan tersebut bisa dicapai dengan membayar qimah atau nilai nominal harta yang sebanding dengan makanan. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsep makanan pokok versi Hanafiyah tidak sama dengan mazhab lain, baik dari segi jenis ataupun juga kadarnya. Karena itu, nominalnya atau qimah pun menjadi berbeda-beda. Menurut perspektif Hanafiyah, makanan yang menjadi standar adalah terbatas pada jenis-jenis makanan yang ada pada nas hadis Nabi SAW, yakni kurma, albur atau gandum, anggur, dan asyair atau jawawud. Hanafiyah tidak memakai standar makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Adapun kadarnya, 1 sok untuk jenis kurma, jawawud, dan anggur, yang menurut sebagian pendapat, kadar anggur adalah 1/2 sok. Sedangkan untuk gandum adalah 1/2 sok. Ukuran 1 sok menurut Hanafiyah adalah 3,25 kg. Berarti 1/2 soknya adalah 1,625 kg. Dengan demikian, cara menunaikan fidyah dengan versi Hanafiyah, yakni dengan nominal uang, adalah dengan nominal uang yang sebanding dengan harga kurma, anggur, atau jawawud seberat 3,25 kg untuk per hari puasa yang ditinggalkan, selebihnya mengikuti kelipatan puasanya. Bisa juga memakai nominal gandum seberat 1,625 kg untuk per hari puasa yang ditinggalkan, selebihnya mengikuti kelipatan puasanya.